Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang prediksi Nusantara yang sedang memburuk atau terpuruk di tahun 2023 nanti, yang bisa dikatakan sangat menyeramkan. Dan juga jenis-jenis pekerjaan yang akan terdampak dari resesi ekonomi itu. Apa saja dan solusinya supaya selamat dari resesi ekonomi ini? Untuk persiapan diri dulu. Monggo disimak, karena ini penting untuk diketahui, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk resesi tahun depan. Ini bukan suatu ramalan negara, tapi karena sudah banyak yang membahas mengenai ini, ya jadi kami juga perlu membahasnya. Karena ini juga berkaitan dengan weton-weton yang jenis pekerjaannya akan yang seperti saya sebutkan. Jadi, bagi Anda yang jenis pekerjaannya seperti ini nanti bisa jaga-jaga diri. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi kami berusaha untuk memberikan solusi kepada Anda semua. Ya, supaya tidak akan kaget ketika nanti menghadapi tahun 2023 yang sesuai dengan prediksi. Nanti, bagi Anda yang jenis pekerjaannya seperti saya sebutkan, sudah bisa ambil ancang-ancang terlebih dahulu. Walaupun nanti kemudian misalkan prediksi itu tidak terjadi, ya keuntungan juga buat Anda karena Anda sudah memilih, Anda sudah bisa menentukan langkah terbaik bagi kehidupan Anda untuk masa depan. Sebenarnya apa sih resesi ekonomi yang mana sampai dibilang menyeramkan? Ya gelap gulita. Hal ini berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi itu kaitannya dengan pangan, sandang, dan papan. Nah, supaya tidak kaget, nanti apa resesi ekonomi itu? Bahasa sederhananya adalah krisis atau kemerosotan ekonomi, di mana kondisi suatu negara itu perekonomiannya sedang mengalami keterpurukan atau memburuk. Nah, dampak yang terjadi itu ya terjadi krisis pangan, sandang, dan papan. Dan jenis pekerjaan yang terdampak dan termasuk dalam kategori ini cukup rawan mengalami penurunan atau perubahan besar-besaran. Yang pertama adalah karyawan atau buruh. Hal itu karena akan ada banyak PHK. Semoga saja ya dulur-dulur ini tidak ada yang mengalami demikian. Tapi ini sebagai antisipasi saja, karena karyawan ini akan bisa digantikan dengan tenaga mesin. Jadi kemungkinan perusahaan-perusahaan besar akan membutuhkan biaya yang lebih murah, ya dengan menggunakan tenaga mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Sehingga nanti banyak ada yang di PHK dan digantikan dengan tenaga mesin atau perusahaan. Dan yang prediksi mengalami kebangkrutan karena resesi ekonomi itu sendiri. Yang kedua adalah agen penjualan atau marketing. Ini biasanya untuk produk-produk sekunder atau tersier. Ya, karena orang lebih mengutamakan perut atau kebutuhan pokok daripada kebutuhan lain. Jadi juga hati-hati bagi Anda yang di bidang tersebut. Dan yang ketiga, di sektor pembangunan. Contohnya seperti kontraktor, pemborong, atau tukang bangunan. Karena di situ nanti banyak orang yang nggak mikir untuk bangun-bangun rumah atau bangunan lain. Mereka lebih mengutamakan bagaimana untuk menstabilkan keuangan mereka pada masa-masa tersebut.
Jadi, untuk jenis pekerjaan ini sebaiknya dimulai dari sekarang itu sudah mencari alternatif pekerjaan lain. Dan kemudian yang keempat adalah jenis pekerjaan seperti travel, sewa kendaraan transportasi, ekspedisi, maupun yang berhubungan dengan wisata. Karena orang-orang akan lebih memikirkan kebutuhan pokok. Jadi yang jenis pekerjaan seperti ini kemungkinan akan mengalami penurunan juga. Dan kemudian yang kelima adalah usaha atau jasa penginapan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang nggak kepikiran untuk wisata, nggak mikir untuk jalan-jalan. Karena banyak orang yang akan bingung mikir kebutuhannya sehari-hari, kecuali untuk orang yang kaya raya atau yang kehidupannya menengah ke atas. Karena hal-hal di atas itu dikhususkan untuk orang yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah. Dan untuk jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan ini akan sangat terasa bila memang di tahun 2023 nanti benar terjadi resesi ekonomi besar-besaran. Dan untuk Anda yang barangkali jenis pekerjaannya sudah saya sebutkan tadi, mulai saat ini carilah inisiatif atau sampingan pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang sekiranya nanti bisa dilakukan ketika pekerjaan utama Anda mengalami kemerosotan atau keterpurukan. Dan kemudian apa yang mesti dilakukan atau solusi apa supaya kita bisa terhindar dari bahaya resesi 2023. Yang pertama adalah tidak konsumtif, yaitu belanja itu ya sesuai kebutuhan, jangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian dari sekarang itu juga kita sudah mencari alternatif atau sampingan pekerjaan lain yang bisa untuk nambah penghasilan. Supaya kalau nanti pekerjaan utama ini penghasilannya merosot, kita itu ya sudah gak kaget. Karena kita sudah ada ancang-ancang terlebih dahulu. Dan yang kedua, sisihkanlah uang Anda. Ya, dana untuk darurat ini diperlukan jika sewaktu-waktu yang mungkin jadi karyawan akan mengalami PHK. Jadi sudah tidak kaget karena masih ada uang atau dana untuk kebutuhan-kebutuhan sementara ke depannya nanti. Dan kemudian tundalah berhutang. Tunda kredit seperti ambil kredit kendaraan atau pinjam ke bank. Ya, kenapa demikian? Karena suku bunga nanti akan terus naik. Jadi karena pendapatan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar hutang nanti nggak seimbang. Kemudian selanjutnya adalah nabung emas atau membeli emas. Ini kalau bisa, kalau Anda punya tabungan, sekarang ini emas kan agak turun harganya. Nah, itu bisa Anda beli untuk investasi. Karena harga emas suatu saat pasti akan naik lagi. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai resesi atau krisis global yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Itu semua hanyalah sebuah prediksi. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Dan tak lupa kami doakan agar Anda sekeluarga dijauhkan dari imbas resesi yang akan terjadi di tahun 2023 dan selalu diberikan limpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin.